Shalom families, apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa Anda di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Saya Evan, saya ingin menyampaikan seputar kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Families, jika Anda rindu untuk mengalami pemulihan dan transformasi secara pribadi, nah, gereja membuka kelas Personal Transformation atau TC01 yang akan dimulai Sabtu, 26 Juli 2025 pukul 1 sampai 3 siang di gedung kita, Gereja WTC Maja. Silahkan daftarkan diri Anda ke SGL masing-masing atau bisa langsung bertanya kepada para pengerja yang bertugas. Ibadah Raya minggu depan, 20 Juli 2025, akan dilayani oleh Bapak PDP Veno Yongki Somokil yang akan membawa firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan hidup kita. Ibadah Raya kita akan diadakan dalam 3 sesi, pukul 8, pukul 10.30, dan pukul 1 siang. Untuk ibadah raya sesi pertama dan kedua, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi para orang tua, bisa mengajak anak-anaknya untuk bergabung di lantai 2, supaya bisa mendapatkan firman Tuhan dengan porsi yang tepat. Kami bersyukur karena antusiasme jemaat sangat luar biasa. Saat ini, ibadah 1 dan 2 sudah full, dan karena itu, kami mengundang dengan sukacita agar jemaat bisa bergabung di ibadah yang ketiga. Mari ajak seluruh keluarga untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan bersama. Setiap hari Sabtu pukul 4 sore, kami mengadakan Kids Altar. Ini adalah wadah khusus bagi anak-anak untuk belajar menyembah Tuhan, mengenal firman, dan mengalami hadirat Tuhan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Nah, bagi orang tua, ajak anak-anak kita untuk mulai menumbuhkan iman dan kasih mereka kepada Tuhan sejak usia dini. Hei kamu anak muda! Kamu lagi nyari tempat yang bisa jadi tempat recharge iman kamu, komunitas yang seru, dan firman Tuhan yang gak ngebosenin, tapi justru ngebakar hati kamu. Nah, ayo datang di ibadah itu, Bi. Setiap hari Sabtu jam 6 sore, di sini anak-anak muda diingatkan siapa kamu di mata Tuhan, dikuatkan lewat firman, dan disegarkan lewat pujian penyembahan. Kamu gak akan cuma duduk dengerin, tapi kamu akan diangkat, disentuh, dan dibentuk jadi pribadi yang berdampak buat sekelilingmu. So, jangan lupa datang di ibadah I2B ya. Untuk para wanita hebat, jangan lewatkan ibadah Women of Excellence pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025, pukul 10 pagi, bertempat di Gereja Lantai 1 yang akan dilayani oleh Ibu Agri, Ibu Gembala dari WTC Tiga Rasa. Doa adalah kekuatan utama gereja kita, fondasi rohani untuk setiap pelayan dan kehidupan kita. Mari, kami mengundang families untuk bisa hadir di tiap ibadah doa yang ada. Menara Doa diadakan setiap Kamis pukul 19.30 malam, dan Doa Fajar diadakan setiap Sabtu pukul 5 pagi. Menara Doa dan Doa Fajar diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk para jemaat umum. Jangan lupa hadir di Menara Doa dan Doa Fajar. Mari bangun mezbah bersama, mari lihat kuasa Tuhan bekerja nyata di tengah kita. Apakah Anda rindu komunitas kecil yang hangat dan saling mendukung? Tempat di mana Anda bisa berbagi, didengar, dan bertumbuh bersama? Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk bergabung dalam Carecel, komunitas sel yang menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Di Carecel, Anda bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga mengalami penguatan, dukungan doa, dan persahabatan sejati. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Aris di nomor berikut. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan rohani seperti penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, pelayanan kedukaan, dan lainnya, silakan menghubungi hotline gereja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk penyerahan anak dilakukan di minggu pertama, dan baptisan air diadakan minggu ketiga setiap bulannya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan alami mujizatnya yang ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita siang hari ini, boleh berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Yes. Mari sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seminggu berlalu Tuhan, kami bisa melalui karena Tuhan, Engkau yang besar di dalam kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Thank you Jesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, Jesus. Meskipun Tuhan tak menolong, ya, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap percaya Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali
berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami mau ngatakan Tuhan, berkali. Yes Jesus, Kau kekuatan bagi kami Yesus. Dalam rasa sakit kami Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Kaulah kami yang setia. Berkali-kali, thank you Jesus. Berkali-kali dalam lembah kelam Engkau ada. Dengan segenap hatimu nyatakan cintamu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Berkali dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur Tuhan, berkali-kali Kau menolong, Yes Lord. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Yes, Engkaulah kami yang setia Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih, mari sembah Dia. Engkaulah kami yang selalu menolong. Terima kasih Yesus. Kami percaya
berkat yang Kau bagi hari ini Tuhan. Terima kami bersyukur. Syakaral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 a. Sikiral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 a. Syakaral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 a. Sikiralalalalalalala. Terus sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Syakaralalalalalalala. Kehadiran-Mu Tuhan yang kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Sikiralalalalalalala. Orala masyakaralalalalalala. Sikiral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 a. Sikiralalalalalalala. 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 Orala masyakaralalalalalala. Sikiral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 a. Siakaralala masyikiralala. Siakaralalalalala. Sikiralalalala. Engkau kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan itu yang kami rindukan pagi hari ini. Merasakan lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Oralama shikinaralalala. Mengalirlah Roh Kudus. Penuhi setiap umat-Mu pagi hari ini. Sikiaralalalala. Oralama shikinaralalala. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
Pergaulan hidupku, Ku berserah teguh. Sehingga kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, Ku berserah berdaulat. berdaulat atas hidupku, Ku berserah. Dengan yakin kami mau nyatakan Tuhan. berdaulat atas hidupku, Haleluya, amin. Sorakan haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Allah kita sanggup melakukan perkara yang ajaib, amin. Woo. Come on. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu Tuhan sediakan bagi kita, amin. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, amin. yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi nyatakan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. lihat kiri kanan saudara, katakan ceritakanlah kebaikan Tuhan. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi nyatakan, Sebab Tuhan maha besar come on dan church. sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Kaulah dari kami yang segala dahsyat, Tuhan. Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi nyatakan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya lagi katakan, sekali lagi. dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Woo! Katakan Allahku dahsyat, yes. Coba saya hitung 1, 2, 3. Allahku dahsyat, yes. 1, 2, 3. Yeay, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GBI WTC Maja? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Wow, ada di sebelah kiri. Tengah ada, tengah. Sebelah kanan saya ada. Yesus Mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. welcome, ditunggu kehadirannya di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan kita. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Milik rumah di bumi dan surga. Menerima hadiah, kecukupan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian kalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Alasanmu, alamatmu menolongku. Alasanmu, alamatmu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menuntun hidup kami Tuhan. Baik di lambah kekelaman, Tuhan, Engkau selalu ada dan menjaga kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami sama-sama mau belajar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi destiny hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti Tuhan hal rencana-rencana-Mu yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kita semua yang percaya katakan Amin. amin. Shalom. Thank you. Oke, saudara, saya perkenalkan dulu ya. Tadi saya di ibadah pertama, tadi saya menyampaikan kingdom mindset ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai kingdom prosperity ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Nancy, saya dari WTC Pusat ya. Jadi saya single mom, 20 tahun yang lalu suami saya meninggal dan anak saya 3, 28, 26, 24, dan puji Tuhan semuanya sudah menyelesaikan pendidikannya ya. Tinggal anak saya yang bontot lagi mau ambil spesialis jantung, dan kami berdoa semuanya lancar, dan saya mau ngasih encourage gitu ya. Jadi jangan pernah kita lihat keadaan kita, tapi kita lihat Tuhan yang besar ya. Tuhan yang mampu mengubah kita ya. Tadi di ibadah pertama saya sharing bagaimana kita mempunyai mindset, kingdom mindset ya. Jadi bukan karena kitanya tetapi Tuhannya ya. Bukan karena kita yang mau, tetapi kita mau ambil nih. Tuhan itu mau kita tuh seperti apa? Tuhan itu pengen banget supaya kita itu berhasil ya. Kita itu kalau mau menjadi berkat, kita harus diberkati dulu, betul nggak? Ya, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sangat diberkati, Tuhan itu pengen banget kita itu mempresentasikan Tuhannya dalam hidup kita. Ya, nah kita mau sama-sama kita belajar ya mengenai kingdom prosperity. Apa sih kingdom prosperity itu? Gitu ya. Nah, kingdom prosperity itu adalah kita itu mengenal keberhasilan dan kemakmuran dalam kerajaan Tuhan. Artinya gini saudara, kita itu hidup harus berada di bawah naungannya kingdom Tuhan. Ya, artinya kita itu ngerti nih, Tuhan yang kita sembah itu siapa? Tuhan kita itu yang kita setiap hari kita berdoa itu Tuhan yang dahsyat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berpikir secara kerajaan Tuhan, artinya keberhasilan dan kemakmuran harus jadi bagian kita. Amin. Ya. Nah, keberhasilan dan kemakmuran itu harus jadi bagian kita. Gimana supaya kita bisa download nih? Karena kita itu harus pegang kunci, betul? Nah, kunci yang kita pegang itu ada harga yang harus kita bayar. Bagaimana hidup kita bersikap, bagaimana respon kita supaya kunci kerajaan Tuhan itu kita pegang gitu. Nah, ketika kita hidup di marketplace sekarang ya, kita hidup di zaman yang sekarang udah serba instan, serba cepat, kadang kita juga udah nggak bisa mengejar gitu.
Ya kan? Kalau kita lihat di dunia ya, tadi saya sampaikan gini, saya kan di marketplace gitu ya. Kalau hari ini kita punya saingan, kita punya kompetitor nih gitu ya. Hari ini misalnya 2, bulan depan belum tentu berkurang atau bertambah. Pasti bertambah. Nah, gimana kita menyikapi ketika kita itu melihat kondisi dunia yang nggak tentu gitu. Bagaimana kita itu sebagai umat Tuhan menyikapi bagaimana kita tuh pegang Tuhan, aku pengen diberkati. Tapi kondisi dunia kadang-kadang tidak mendukung kita. Bagaimana kita jalan sejalan dengan apa maunya Tuhan, tapi kita lihat sekeliling kita tidak mendukung kita gitu. Ya. Nah, di Kingdom Prosperity itu kita tuh melihat Tuhan itu kan Tuhan yang besar, ya. Dia tuh pasti kalau memberkati kita kecil banget, bener gak sih? Iya kan, kecil banget gitu. Dia istilahnya kepret aja, udah sangat-sangat diberkati, gitu ya kan? Apalagi diguyur, betul nggak saudara? Ya kan? Nah, dengan mempercayai dan mengandalkan Tuhan, kita itu bisa mengalami kingdom prosperity, ya. Nah, aspek apa aja sih yang kita itu harus ngalamin, ya? Oke, sama-sama kita belajar, saudara ya. Nah, kingdom prosperity, pertama, kita mau baca di Ulangan 15 ayat 10, saya bacakan ya. Tuhan akan memberkati kamu dengan berkelimpahan dalam segala yang kamu lakukan dan dalam segala yang kamu usahakan. Artinya Tuhan itu memberkati kita sedikit atau gimana? Melimpah. Ya, dalam segala hal yang kamu lakukan. Artinya ketika kita mau mengalami kelimpahan, kita harus usaha, betul nggak? Iya kan? Kita harus usaha dan dalam segala yang kamu usahakan. Artinya usaha itu gini saudara, kita kan pasti punya talenta, betul? Ya, setiap kita itu talentanya beda. Nah, jadi talenta yang Tuhan kasih kita harus mengusahakan. Gitu. Jadi dari 2 talenta harus jadi 4 talenta. Dari 4 talenta harus jadi 8 talenta. Itu tugas kita. Tugas Tuhan itu akan membuka kesempatan. Gimana sih caranya dari 2 ke 4? Gimana sih dari 4 ke 8? Itu bagiannya Tuhan. Makanya Tuhan itu akan memberikan kita hikmat. Tuhan itu akan memberikan kita kesempatan. Tuhan itu akan memberikan kita customer lama dan baru. Tuhan itu akan memberikan kita kemampuan. Sehingga apa yang kita hasilkan itu akan berhasil. Itu loh janji Tuhan. Ya, kita harus mengimani bahwa Tuhan kayaknya jauh nih di awang-awang. Namanya Kingdom Prosperity. Wah, kayaknya jauh banget. Tapi enggak. Kalau kita punya respon, kita punya sikap, kita menghidupi ini firman, itu pasti terjadi. Ya. Nah, yang kedua, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan bicara terus berkelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Artinya kelimpahan itu akan menjadi bagian kita, amin. Kelimpahan itu akan menjadi bagian kita. Nah, mulai dengan mindset, ya. Jadi mindset itu jangan bilang, Tuhan aku nggak layak nih. Tuhan aku nggak bisa. Tuhan nggak cari yang nggak bisa, Tuhan cari yang mau. Tuhan cari yang mau, yang pengen. Tuhan itu mau memberkati lu. Pengen nggak kita diberkati? Pengen nggak sih kita kelimpahan? Pengen nggak kita tuh dapat berkat melimpah? Kuncinya Tuhan mau. Ya, bukan di Alkitab nggak ada yang bilang kita bisa, nggak ada. Tuhan cuma bilang, aku datang loh. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara, saya mau kesaksian. Jadi ketika perjalanan hidup saya, gitu ya, saya ditinggal suami, 3 anak, nggak cukup, ya. Saya pun bukan pendidikan tinggi, ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika segala sesuatu saya berdamai dengan diri saya ngerti kedaulatannya Tuhan. Kan nggak mungkin dong yang meninggal hidup lagi, betul kan? Ya kan? Nah, saya terima segala hal yang memang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup saya. Artinya saya berdamai dengan keadaan, ya. Tapi satu hal,
Saya bilang, Tuhan, aku menyerahkan hak saya. Ya, saya menyerahkan hak saya bahwa anak-anak ini, anak-anak saya gitu ya, ketika dia sekolah, Tuhan yang siapin ya uangnya. Jadi ketika dia kebutuhan hidupnya, Tuhan yang siapin ya. Terus kalau saya punya rumah, saya pengen punya rumah, Tuhan yang siapin ya tanahnya. Kalau saya mau bangun, Tuhan siapin ya dananya. Kalau saya butuh pekerjaan, saya buka usaha, Tuhan siapin ya modalnya. Jadi ketika saya kerja, Tuhan siapin ya customernya. Nah itu, jadi kita harus punya mindset bahwa oke lah Tuhan. Gak usah kita hari ini merenungi nasib, udah telat. Ya, tetapi hari ini kita melihat Tuhan, apa talenta yang Tuhan sudah percayakan. Karena apa? Kita mau mengejar kemakmuran dan kelimpahan. Ya. Jadi kita punya mindset juga harus kingdom mindset. Karena kita harus download ini, harus pegang kunci bahwa kita ini loh, kita tuh harus diberkati. Ya, nggak ada lagi di sini tuh semua para miliuner. Amin. Ya, ketika kita ngajar UMKM itu semua miliuner. Nah, jadi seorang milioner, mindset juga harus jadi milioner, bener nggak? Ya kan? Nah, gimana kita itu hidup Tuhan? Oke, ini loh talenta yang Tuhan kasih. Aku mau mengusahakan. Tuhan bilang enggak perlu kamu bisa. Tuhan bilang yang perlu kamu mau. Aku yang akan melengkapimu. Ya. Nah, di Yeremia 20 ayat 11 dikatakan, karena aku tahu rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini saudara ya, jadi ketika saya mengalami kedukaan, ayat ini yang menguatkan gitu. Saya bilang, Tuhan, saya cuma pegang janji Tuhan ini. Ya, kalau hari ini gitu ya, selama 20 tahun, ya Tuhan itu mempercayakan begitu banyak. Tuhan itu, saya nggak pernah kelaparan saudara. Jadi ketika saya bilang, Tuhan saya nggak punya rumah, saya mau bangun rumah, Tuhan yang siapin. Ya, ketika saya perlu, Tuhan, ini loh, Tuhan usaha ini perlu gimana, Tuhan yang lengkapin. Karena saya percaya rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Iya kan, rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Ya, hari ini mungkin kita ngalamin padang gurun, ya, hari ini mungkin kita ngalami kesusahan, mungkin kita mau ambang kebangkrutan gitu. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita tahu nggak endingnya bagaimana? Kita kan kenal Tuhan kita, betul nggak? Kita udah tahu endingnya bagaimana. Jadi tenang aja. Karena kadang-kadang padang gurun itu membawa mata air yang baru bagi kita. Kadang-kadang padang gurun itu membuka pintu yang tertutup sebelumnya. Ya, jadi mindsetnya itu kita harus rubah. Ya, oke. Sekarang apa aja aspek dari kingdom prosperity? Nah, pertama adalah kemakmuran spiritual. Apa itu kemakmuran spiritual? Jadi kita tuh memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu prosperity loh buat kita, betul nggak? Nggak semua orang yang bisa ngomong langsung sama Tuhan. Nggak semua orang yang bisa masuk dalam banget cari hadirat Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, itu adalah kingdom spiritual buat kita. Ya, kemakmuran spiritual. Terus yang kedua adalah mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Artinya hidup kita harus makin hari makin baik, betul nggak? Ya, jangan makin hari makin pusing gitu, makin hari makin nyebelin, ya. Tapi kita mau makin hari kita makin bertumbuh. Yang namanya bertumbuh, kita harus punya vibe-nya yang positif, betul nggak? Jangan orang tuh males deket sama kita karena kita negatif gitu, ya. Jangan karena respon itu menentukan saudara ya. Nah, kenapa kita itu harus positif? Kenapa kita itu harus selalu punya aura positif lah ya, kalau orang bilang ya, kalau sama dia mah gak enak, auranya negatif kan, suka gitu ya kan. Gak suka nih sama dia karena auranya tuh gimana sih, kalau deket dia ngomongin orang melulu gitu ya kan. Kalau sama dia tuh pahit melulu, jangan kita ikut pahit gitu. Sayang saudara, jalan yang kita tempuh itu gak lama, betul gak?
Jadi kalaupun kita di padang gurun, jangan kelamaan di padang gurun. Ngapain kita berkemah di padang gurun? Cepetan keluar dari padang gurun. Cari kemakmuran, ya. Nah, terus memiliki iman yang kuat dan teguh. Artinya gini, kita percaya sama Tuhan. Jangan kita bilang, iya percaya, tapi ada khawatir. Ya namanya manusia, benar. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghambat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua, kemakmuran finansial. Kemakmuran finansial apa sih cirinya? Aspek kingdom prosperity itu kita memiliki kecukupan dalam hal materi. Ya, artinya yang tadi saya bilang, kita harus diberkati. Karena Tuhan itu gini ya, Tuhan itu menciptakan kita supaya kemuliaan kita tuh terpancar, kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita, betul nggak? Karena Tuhan nggak bisa memuliakan dirinya sendiri. Dia harus lewat kita. Kalau kemuliaan Tuhan terpancar lewat kita, gak mungkin kita gak punya duit. Ya kan? Kalau kemuliaan Tuhan terpancar dari kita, pasti kita berkelimpahan. Pasti duit kita banyak. Makanya kita harus diberkati. Ya, nah kita harus pegang kunci itu. Tuhan, aku harus diberkati. Jadi kita jangan puas dengan apa yang harus sekarang. Kita terus harus berkembang. Gitu ya. Nah, contoh saudara ya. Saya dalam bisnis ya, saya selalu harus mengalami bukan mengalami ya, tapi saya harus belajar. Udah tua begini saya harus belajar, ya kan? Oh masih muda, amin. Udah senior, jadi udah senior gini saya harus belajar gitu ya kan? Yang tadinya saya nggak ngerti, kalau dulu ya saya tuh kerja cuma finishing gitu ya. Lama-lama kompetitor kita yang dari 10 jadi 20 gitu ya kan? Berarti saya harus upgrade dong, ya kan? Karena harus membedakan saya dengan orang lain. Orang harus beli sama kita dibandingkan sama yang lain. Apa keunggulan kita? Nah sama untuk kita semua. Kalau misalnya semua jualan bakmi, ya kan bakmi yang sama, bingung orang makannya. Jadi kita harus jualan yang berbeda. Kalau dia bakmi ayam, nah sini pakai babi sedikit lah. Ya kan? Nah kalau yang sana ada babinya, ya kita babinya lebih banyak deh. Gitu kan, jadi ada beda gitu loh, ya kan? Jadi ini yang Tuhan akan kasih hikmat supaya apa? Tuhan itu gini ya, Tuhan itu pasti memberkati, itu udah pasti. Tetapi kalau tidak usaha dari kita sendiri, itu susah, ya. Makanya kita itu harus mengusahakan apa yang ada supaya berkat Tuhan itu melimpah. Dan ketika kita melimpah, orang tuh bilang, ih. Gue makan ke situ ya, kayaknya lebih enak. Senyum, tidak cemberut, ya kan? Kadang dapat diskon, gitu loh. Ya, jadi ada sesuatu yang harus berubah, gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, saya setiap 6 bulan harus belajar gitu. Apa sih yang berubah, ya kan? Nah, jadi saya udah mulai misalnya interior, oke, apa sih masa depan interiornya seperti apa, ya? Belajar. Kadang ya, karena saya nggak pendidikan tinggi, saudara ya, saya harus staff saya ngajarin saya, nggak apa-apa. Dia kan yang sekolah 4 tahun, saya kan nggak sekolah. Jadi dia harus ngajarin saya 3 bulan, jangan lama-lama lah ya, gitu kan. Dia nggak apa-apa, dia yang sekolah gitu kan. Tapi resumenya aja lah, saya bilang 3 bulan kamu yang ngajarin saya gitu kan. Nah, jadi bukan berarti kita itu stop gitu. Jadi jangan keterbatasan kita membatasi Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, jangan masa lalu kita membatasi kreativitas kita juga. Tinggalin aja di belakang, nggak buat kita kaya juga. Ya kan? Buang aja itu, nggak membuat omset kita naik juga. Gitu ya kan? Tapi kita lihat bagaimana kita tuh ngelihat ke depan. Oh iya Tuhan, aku mau mencapai omset sekian nih. Gimana caranya? Apa yang harus aku berubah? Apa yang harus aku upgrade? Jangan tinggi hati gitu ya. Ketika omset sekian, bentar lagi juga disalib orang. Jadi ketika kita pencapaian sesuatu, nggak perlu sombong, nggak perlu tinggi hati. Sebentar juga ada orang nyalip, ya. Yang harus kita lakukan, kita omset segini, oke. Gimana caranya supaya bisa bertahan? Gimana caranya supaya kita bisa upgrade? Ya, nah itu mindset yang harus kita punya. Oke. Kedua, mengalami kemakmuran dalam bisnis dan pekerjaan. Nah ini juga sama, ya.
Jadi kalau kita punya bisnis, punya pekerjaan, jangan hari ini sampai selama-lamanya sama gitu. Iya kan? Karena itu dunia itu kan berubah cepat sekali. Ya, sekarang kan udah banyak tuh disrupsi tuh. Yang tadinya sebentar lagi nih teller-teller di bank itu udah nggak perlu, semua pakai mesin. Ya kan? Sekarang kan udah kita ganti buku atau ganti kartu aja udah pakai mesin. Ya kan? Nah, kita harus berpikir apa sih? Gitu kan? Apa sih ke depan nih yang mesti kita lakukan? Ya. Jadi jangan pernah stop dengan apa yang ada. Kemudian memiliki kemampuan untuk memberi dan berbagi dengan orang lain. Ini kan udah hukumnya Tuhan ya. Ketika kita memberi, kita akan tuai. Ya, ini udah hukum Tuhan lah. Artinya kita jangan pelit. Ya, jangan pelit. Kalau memang karena gini ya, kita itu saya bisa ngerasain ya. Dan saya kan di WOV ya, tuh ada Ida juga. Jadi kita tuh kan kerjanya baksos melulu gitu kan. Kita kerjanya baksos melulu. Bukan kita duitnya kok gak habis-habis gitu ya. Tahun ini tuh kita sampai 5 kali baksos gitu. Kok duitnya gak habis-habis gitu kan. Tapi kita ngerasa bahwa semakin kita memberi, semakin kita diberkati gitu. Ya, artinya ketika kita memikirkan orang lain, kita mikirin nih orang lain. Wah, ini mikirin gimana ya usahanya. Wah, ini kita mikirin. Kita mikirin mereka habis-habisan, Tuhan juga habis-habisan mikirin kita. Itu hukumnya, itu udah hukumnya. Dan kita udah ngerti ya, masing-masing kita juga udah ngerti gimana hukum Tuhan itu pasti berlaku. Ya. Jadi ketika kita mikirin nih, kita mikirin mesbah, kita mikirin pelayanan, kita mikirin kerajaan Tuhan lah. Tuhan tuh pasti mikirin kita punya bisnis. Tuhan tuh pasti mikirin kita punya omset, gitu ya. Nah, berikutnya kemakmuran emosional. Pertama, memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya. Nah, ini adalah satu damai sejahtera yang susah gitu. Ada orang kaya, belum tentu dia happy, bener nggak? Ya, ada orang kaya duitnya banyak banget gitu. Tetapi dia nggak bisa tidur, gitu kan? Ada orang kaya yang, waduh, dia pokoknya udah 7 turunan, apa 10 turunan, nggak habis-habis gitu. Tapi dia kosong damai sejahteranya, ya. Tapi ya jangan nggak punya duit juga kita tidur nyenyak gitu ya kan. Tetap kita punya duit, kita diberkati, tapi kita tidur nyenyak gitu. Nah itu kan, nah jadi damai sejahtera itu mahal saudara, ya. Pernah saya ketemu sama satu pengusaha gitu ya, dia bilang, saya mau bikin mall, saya mau bikin hotel, saya mau bikin ini. Nah dia udah bikin beberapa, terus dia bilang ya, aku tuh ya katanya gak bisa tidur, jadi setiap tidur tuh mikirin, ini ya satu mall nih gimana ya omsetnya, ini hotel nih gimana ya, jadi sambil tidur aja kadang-kadang dia bisa mimpi tuh, gitu kan, itu ya hotel tuh gimana ya nanti untuk bisa nambahin ini. Saya bilang Pak, jangan begitu, coba aja Bapak bikin charity dulu. Bikinlah sunatan massal, bikinlah apa, pasti tidur tenang saya bilang gitu. Ya, karena dia harus berbagi. Supaya dia bisa merasakan bahwa hidup dia tuh berguna gitu loh. Bahwa dia harus merasakan bahwa dia tuh kan jadi berkat buat orang. Nah, kenapa kingdom prosperity itu penting? Supaya kita diberkati dan kita itu memberkati. Kan konsepnya gitu, ya. Kita itu harus memberkati supaya banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang haus akan datang ke rumahnya. Kita bisa mikirin orang-orang yang kekurangan, biarlah mereka itu juga terima damai sejahtera yang sama yang kita terima, ya. Nah, yang kedua, mengalami kebebasan dari stres dan kecemasan. Ya. Banyak loh yang stres. Kerjaan, aduh, ini besok gimana ya? Bagaimana ya besok nih ya? Aduh, saya 20 orang udah di PHK. Besok kayak kira-kira kita bukan ya. Wajar saudara kalau di area ini, tapi kita lihat Tuhannya, ya. Kadang kita tuh kalau stres, ya, stres, cemas itu kadang buntu gitu loh. Kita nggak bisa berpikir lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Padahal kesempatan itu ada di depan kita. Tapi karena kita stres, gitu ya, kita cemas, jadi kita nggak bisa kelihat. Gitu loh, padahal kesempatan di depan kita. Tapi kita sudah overthinking dulu gitu. Udah overthinking, waduh nanti ya kalau ketemu ini, waduh ini susah nih. Waduh ini gini, banyak aduhnya. Ya,
Tapi kita mau belajar gimana kita mengelola supaya kita itu juga bisa lepas dari itu semua. Ya, mungkin gak 100% tapi pelan-pelan kita bisa ngerti lah. Kita kan punya iman ya, Tuhan itu gini ya saudara ya. Kadang kalau kita, saya juga sempat ngerahin stres, cemas pastilah ya. Nah yang tadi saya bilang waktu pandemi susah juga gitu loh. Ya kan siapa sih yang mau bangun gitu ya. Terus tiba-tiba saya dapat kontrak untuk bangun gedung-gedung, renovasi gedung-gedung yang kosong. Itu kalau bukan Tuhan, itu kita siapa? Nggak ada apa-apanya. Nah, kita mau belajar bahwa kita hidup dengan iman. Ya, kita belajar biarlah Tuhan ini yang beracara. Jadi gini, Tuhan yang 100% harus bekerja atas hidup kita. Betul nggak? Bukan kita 90% enggak. Tapi 100% Tuhan yang harus bekerja atas hidup kita. Baru kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, berikutnya memiliki hubungan yang sehat, harmonis dengan orang lain. Makanya kita itu kenapa harus punya respon yang positif, supaya kita banyak teman, bukan banyak musuh, gitu ya. Nah, makanya kenapa orang-orang gini, kita kan harus membangun diri kita sendiri. Yang bisa menyemangati, yang bisa memberikan motivasi diri kita sendiri pertama. Kadang kita cerita sama orang lain, belum tentu orang itu memberikan hal yang positif kepada kita. Ya, tetapi kita harus menjaga diri kita dulu supaya kita punya lingkungan kita itu lingkungan yang positif. Yang negatif ditinggalin aja, capek. Ya, kita menciptakan kita harus positif dulu. Kenapa? Supaya ketika kita positif, itu di lingkungannya udah positif, udah enak. Jadi ketika kita ketemu orang, ya kita ketemu klien, kita mulai sesuatu bisnis tertentu, kita sudah selangkah lebih dulu gitu loh. Ya, karena kita punya vibe yang positif. Nah, kemakmuran fisik, sehat, yang baik dan kuat, ya, olahraga, mengalami kebugaran dan kekuatan fisik, memiliki kemampuan untuk menikmati hidup, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ada waktunya juga untuk enjoy. Ada waktunya juga untuk refresh. Ada waktunya juga untuk jalan-jalan, gak usah mahal. Amennya kenceng banget kalau ini ya. Jalan-jalan gitu ya kan, refreshing gitu kan. Nah, perlu. Kadang-kadang rutinitas ini membuat kita tuh stressful gitu ya kan. Nah, jadi perlu juga gitu loh. Tapi bukan healing-healing ya, tapi refresh gitu kan. Supaya kita bisa menikmati. Artinya menikmati apa ya? Menikmati hidup. Gitu loh. Kenapa? Kita udah punya kingdom mindset. Ada juga orang kaya yang gak mau ngeluarin duit kan buat jalan-jalan, betul gak? Dia gak bisa nikmatin hidup. Kita menikmatin aja hidup. Karena Tuhan itu luar biasa saudara. Dia itu memberikan kita tuh ya, kalau kita ada berkat lebih, ya kita jalan-jalan, gak ada salahnya. Karena kita juga mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih, betul gak? Kita menikmati berkat Tuhan, gitu ya. Nah, kita mau bicara ke breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Setiap kita pasti pengen banget mengalami terobosan, betul? Yang namanya terobosan udah pasti dan kudu dan harus kita alami. Supaya kita bisa keluar dari satu zona, kita ngelihat zona yang lain di mana janji Tuhan itu ada di situ. Ya. Nah, pertama adalah breakthrough dalam menghadapi ketakutan. Kita baca ya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai kamu, janganlah bimbang sebab aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkan dan membantu kamu, aku akan menguatkan dan membantu kamu, aku akan menopang kamu dengan tangan kanan yang adil." Nah, jadi kalau kita punya ketakutan, kita harus breakthrough dalam ketakutan. Kita lihat janji Tuhan, benar. Dunia itu dia bilang, oh dunia tidak baik-baik aja. Enggak apa-apa dunia tidak baik-baik aja, tapi kita harus baik-baik aja. Ya, kita sama Tuhan harus baik-baik aja karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, jadi ketakutan itu jangan membuat demotivasi gitu, ya. Nah, yang kedua adalah breakthrough dalam menghadapi keterbatasan.
Kita baca di Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku tahu bahwa rencana-rencana yang ada padamu, demikianlah, yaitu memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, saudara, keterbatasan ya. Keterbatasan banyak. Kayak saya ya, saya selalu suka contoh saya sendiri gitu ya. Aku salah kalau orang lain. Dalam hal keterbatasan, saya terbatas. Saya single mom. Perempuan, kecil lagi ya kan. Jadi maksudnya banyak terbatas kalau kita mau lihat ya. Tapi saya bilang, kita jangan melihat keterbatasan kita, karena kalau kita melihat keterbatasan, Tuhan juga nggak bebas untuk memakai kita gitu loh. Jadi kita harus lihat Tuhannya yang tidak terbatas. Ya, jadi ketika saya mau mulai karir, saya mau mulai usaha, saya bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ketika saya mau jadi kontraktor, saya nggak pendidikan tinggi, saya pasti bisa karena saya punya Tuhan. Iya kan? Kalau misalnya dibilang, oh ya kamu bukan insinyur, saya bisa gaji insinyur kok. Iya kan? Oh kamu bukan orang yang ngerti gambar, nggak apa-apa, saya bisa gaji orang gambar. Jadi mindsetnya dirubah. Bukan karena kita masa lalu kita. Bukan karena hari ini sekarang kita terbatas. Bukan karena kita single mom. Bukan karena kita hari ini pengangguran. Ya, kita harus rubah bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Apapun yang ada dalam diri kita, bisa kita usahakan untuk mendownload kingdom prosperity itu. Amin. Ya, jadi kita jangan ngelihat, waduh, aku punya masa lalu kayak gini. Kayaknya gue malu gitu. Ya, ngapain malu? Yang ngolok kita juga nggak bisa ngasih kita makan, bener nggak? Ya, nggak perlu. Wah, aku hari ini keterbatasan, gitu ya. Nah, kebetulan saudara kita itu lagi terakhir itu saya pernah diundang gitu ya, satu yayasan untuk jadi speaker di anak-anak kebutuhan khusus. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia ngundang saya gitu ya. Jadi dia di kementerian, jadi saya harus datang pemberdayaan ini ya, untuk anak-anak gitu ya. Jadi kita kumpul dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi yang saya takjub gitu ya, mereka itu semua terbatas kok. Ada yang Down syndrome, ada yang buta, ada yang apa. Tapi setiap orang itu punya good at-nya gitu. Setiap orang itu punya keahliannya. Ada satu anak yang dia ngelukisnya bagus banget gitu. Ya, terus akhirnya satu lukisan tuh dijual bisa kemarin tuh 2,5 juta apa 3,5 juta satu lukisan. Kecil. Dan hebatnya lagi dia ngelukis. Orang bisa ngelukis, kalau pelukis yang biasa bisa berminggu-minggu, dia dalam 1 minggu dia bisa menghasilkan 3 lukisan. Ya. Terus ada lagi anak yang bisa musik. Nyanyinya bagus banget. Padahal dia buta. Dia buta, terus kakinya itu kecil sebelah gitu. Ya. Nah, terus udah gitu dia buta, tunarungu pula. Tapi ketika nyanyi, bingung nggak tuh dia? Bisa nyanyinya bagus banget. Jadi artinya saudara, keterbatasan tidak bisa membatasi Tuhan bekerja atas diri kita. Ya, jadi jangan lihat keterbatasan kita hari ini, tapi kita lihat nih, Tuhannya yang mau bekerja atas kita. Ketika kita nih diciptakan Tuhan, itu kan berharga di mata Tuhan. Ya, kita itu adalah biji matanya Tuhan. Kita biji mata kita kelilipan aja udah pusing gitu, sakit. Tapi kalau kita jadi bijinya mata Tuhan, pasti kita dijaga, pasti kita dipelihara, betul nggak? Pasti kita itu dikasih yang luar biasa sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh harus mempresentasikan dirinya lewat hidup kita. Kalau Tuhan mempresentasikan dirinya lewat hidup kita, berarti kitanya yang harus berhasil dong. Dengan semua keterbatasan. Jadi jangan pernah menghalangi keterbatasan kita untuk rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, breakthrough dalam menghadapi kesulitan. Saya baca di Mazmur 27 ayat 13 dikatakan, tetapi aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Artinya gini ya, kita itu akan selalu melihat kebaikannya Tuhan. Kalau kita lihat ya saya ya selama perjalanan 20 tahun gitu ya ditinggal suami. Sulit pasti ada. Sedih, iya pasti. Air mata banyak. Ya, banyak.
gitu. Tapi ketika saya lewat kesulitan, saya selalu melihat kebaikan Tuhan. Ya, baik itu kebaikan Tuhan bisa lewat orang lain, terus saya bisa ngalami damai sejahtera. Saya ngelihat anak-anak tumbuh dengan baik, ya kan? Mereka bisa bersekolah, mereka bisa berprestasi. Itu pun kebaikan Tuhan. Ya, jadi jangan ngelihat kebaikan Tuhan itu hal-hal yang besar. Anak kita dipelihara Tuhan aja itu udah kebaikan Tuhan loh. Anak kita tidak narkoba aja itu udah kebaikan Tuhan, benar gak sih? Jadi kita harus ngelihat kebaikan Tuhan hari ke hari. Kita harus ngerti bersyukur bagaimana Tuhan itu benar-benar baik gitu. Jadi kita lihat kebaikan Tuhan satu-satu. Ya, jangan ngeluh dengan apa yang ada. Karena ketika kita komplain, kita ngeluh, itu mengurangi tuh kebaikan Tuhan. Ya, oke. Itu breakthrough dalam kesulitan. Berikutnya adalah breakthrough dari kegagalan. Di Mika 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan, karena Tuhan adalah pengampun dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Ya. Itu adalah doa kegagalan. Yang namanya kegagalan tuh saudara banyak banget gitu ya. Banyak dosa yang mengikat kita. Ya. Banyak dosa yang mengikat kita. Nanti saya berikan ilustrasi ya. Boleh mulai. Nah, jadi apa sih kegagalan kita? Kadang kegagalan kita itu bisa karena dosa yang mengikat kita. Ya. Kadang kegagalan itu juga sebenarnya nggak bisa terjadi, tapi karena akibat kekonyolan kita gitu. Nah, apa sih sebenarnya dosa yang membuat kita itu terikat? Banyak hal. Kemarahan, tidak bisa mengampuni, iri hati. Ya, banyak dosa-dosa itu. Pencabulan. Kenapa kita itu tidak bisa meninggalkan? Kadang karena kita merasa ada di zona, wah enak nih zona ini, gak ketahuan. Kenapa? Udah kebiasaan. Satu kali berbuat dosa, ngerasa aduh gak enak hatinya, kayaknya kayak dikejar-kejar gitu. Ya udahlah kedua kali, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi akibatnya di zona itu yang mengikat dia. Nah, kalau kita sudah diikat oleh sesuatu dosa yang memang menggandulin kita gitu, gimana kita mau bisa breakthrough, betul nggak? Ya, karena gini, kegagalan itu oke, kalau misalnya sekarang kita udah insaf, sadar. Tapi kalau nggak sadar, itu akan terus melilit kita, betul nggak? Itu akan terus membuat kita itu nggak berdaya. Oke, sini ya. Oh kurang panjang, gak apa-apa. Oke, ini yang namanya dosa. Ya, putus asa itu menghalangi berkat kita, betul? Kedua, kecewa. Ya, bisa kecewa tuh. Orang udah nyakitin kita kecewa, gak kelar-kelar kecewanya. Ya, orang yang ngecewain kita, dia udah jalan-jalan, udah makan enak, kitanya masih gak bisa tidur. Ya, ketiga apa? Fitnah. Kita nggak bisa move on dari ini. Selingkuh, susah dilepasin. Karena lemnya lem apa nggak ngerti. Ya, terus udah gitu menjauhkan diri dari Tuhan. Terus bohong. Ini beberapa dosa. Nah, dosa ini kadang bisa mengikat kita. Karena kalau kita nggak lepasin, itu akan menghalangi yang namanya kingdom prosperity tadi. Ya. Nah, berikutnya. Oke, ini dulu ya. Sakit hati. Sama nih. Kita nggak bisa move on gitu loh dari sini. Kalau kita nggak bisa move on dari sini, gimana kita mau punya kunci? Gimana hidup kita mau berubah? Ya, karena kita nggak bisa hidup dengan ini. Kita itu mau ngambil kunci loh. Kita tuh mau ngambil kingdom prosperity yang tadi. Gitu ya. Oke. Sebentar ya. Besok baru dibuka. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, bentar. Tadi, breakthrough dalam kematian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi breakthrough dalam kematian, kedukaan. Ya, udah kita move on. Karena apa yang udah meninggal udah nggak bisa bangkit lagi, ya kan?
Nah, kecuali Lazarus. Tapi kita harus move on gitu loh. Kita tuh kedukaan gini, bisa kedukaan karena anak meninggal, bisa suami, tapi masa duka itu harus lewat. Nggak apa-apa, oke lah kita berduka hari ini, is okay. Tapi habis itu kita harus move on. Ya, karena apa? Tuhan itu mau memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Kita banyak pekerjaan, banyak PR-nya gitu loh. Ya, nah berikutnya, apa sih dosa yang menghalangi? Oh, sebelumnya gimana ya? Sorry, bisa diklik sebelumnya ini. Oh ini, dah. Nah, dosa yang menghalangi mencapai kingdom prosperity. Dosa kerakusan. Ada yang bisa Oke, ini ayat-ayatnya boleh dibaca ya. Nah, dosa kerakusan. Rakus itu artinya nggak pernah puas dengan apa yang ada. Ya, waduh, kadang-kadang pengen punya orang lain, rakus gitu. Tapi kita mau coba bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan pasti memberkati berlipat ganda gitu. Tetapi jangan rakus. Ya, nah yang kedua kikir. Pelit diminta ampun. Boro-boro diajak baksos. Ya, persembahan kadang-kadang ya bisa pelit gitu. Ya, dosa kikir. Terus dosa iri hati. Iri hati pokoknya orang tuh punya apa sirik aja gitu. Gak pernah puas dengan apa yang dia punya. Dia selalu ngerongrong gitu ya sama suaminya. Yang samping udah 24 inch nih. Bentar lagi kita harus 56 inch. Sirik aja gitu. Dia bajunya bagus tuh. Besok dia beli kayak gitu, saya mesti beli selusin. Jadi ini harus dibuang. Kita bersyukur dengan apa yang ada kita punya. Ya, kesombongan. Wah, dia mah gak ada apa-apanya sama gue. Ngapain sombong? Ya, ini akan menghalangi berkat kita, beneran saudara. Ya, jangan pernah kita sombong. Terus dosa ketidakpercayaan, artinya meragukan Tuhan gitu. Waduh, saya doa nih mau punya omset sekian, tapi gimana ya? Percaya nggak ya? Maju mundur. Jadi ketemu customer juga nggak pede gitu. Kalau nggak pede juga orang gimana mau beli? Iya kan? Jadi kita harus percaya Tuhan. Hari ini harus ketemu dengan customer, harus deal. Hari ini warung aku buka Tuhan, jadi pagi-pagi kita begitu buka toko, buka warung kita doa Tuhan. Hari ini customer lama dan baru Tuhan datangkan. Hari ini semua yang ada di toko habis. Hari ini konveksiku laku. Order nggak pernah berhenti. Gitu. Ya, jadi itu perkatakan itu kan satu vibe yang positif. Ya, nah positif itu menarik kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terus dosa ketergantungan. Dosa ketergantungan itu apa? Kita itu tergantung sesuatu. Misalnya gini ya. Aduh, saya itu udah dibacain nih sama yang sebelah nih. Kayaknya untungnya di daerah A. Kayaknya keuntungan saya tuh gak boleh masuk di dalam daerah ini. Nah itu namanya ketergantungan berhala saudara. Meskipun kadang-kadang rohani. Tetapi itu sebenarnya berhala gitu. Kenapa? Kita lebih percaya orang lain daripada Tuhan kan? Kita lebih mengecilkan Tuhan dibandingkan orang lain. Nah itu nggak boleh. Nah ini dosa-dosa yang ada gitu ya. Coba kalau ini dosa ada di sini semua. Dia bisa melangkah nggak? Dia mau melangkah nih. Nih yang namanya kingdom prosperity. Ini ada emas saudara, wah. Sampai susah saya cari online ini. 1 kilo emas. Dia harus terima nih 1 kilo emas di sini. Ya, dia harus pegang kunci. Dia harus pegang kunci untuk nilai tukarnya dia. Betul? Nih, saya juga bawa dolar. Nah, dia harus datang ke sini. Kira-kira dia bisa nggak kalau dia terikat dosa? Coba dia maju. Nih. Susah kan? Susah kan? Dia harus terima ini semua. Dia harus terima.
Karena apa? Dia harus terima kemurahan Tuhan, dia harus terima kingdom prosperity, betul nggak? Ini nilai tukar. Nilai tukar yang harus dia alami, nilai tukar yang harus dia nikmati, kemurahan Tuhan yang harus dia terima. Tapi karena dosa yang mengikat, itu susah. Gitu. Caranya gimana? Harus digunting kan? Guntingnya mana? Oh, gunting di sini. Nah, dia harus digunting. Karena dia susah kan tadi, dia harus digunting. Kalau dia digunting, dia terima nih. Ininya semua. Nih. Tapi dibalikin ya dolarnya buat jalan-jalan sama WOV. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah satu hal di mana kita harus menarik kemurahan Tuhan. Kita harus menarik berkat Tuhan. Kita harus menarik yang namanya kingdom prosperity itu, yaitu lepas dulu. Ketika lepas, ya, mindset kita juga udah berubah, betul nggak? Udah nggak mikirin lagi. Orang mau ngomong apa, orang mau gimana, terserah dia lah ya, gitu kan. Yang penting aku mau mengejar nih kingdom prosperity-nya dari Tuhan. Ya, nah, Tuhan itu sangat ngerti kita, saudara. Breakthrough dari kegagalan, ya, nanti dibaca aja di rumah. Kisah wanita Samaria yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak membedakan manusia berdasarkan dosa. Kalau kita lihat wanita Samaria ya, dia tuh sangat berdosa, betul nggak? Tapi ketika dia datang sama Tuhan, itu Tuhan tuh ampunin. Dia tuh bener-bener udahlah, Tuhan akan memberkati, sama dengan halnya kita. Kita ngelihat ke belakang kita gelap, banyak hal yang kita terikat. Tapi siang hari ini saudara, kita mau bebas dari itu. Kita harus memiliki identitas baru. Kalau kita mau menarik, mau mendownload kingdom prosperity itu, kita juga harus mindsetnya berubah. Ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Tinggalin dosa yang tadi. Zona nyaman yang tadi. Itu harus tinggalin. Ya, kenapa? Kalau enggak ya kita gini-gini aja. Ya, kita harus capek gini. Orang lain diberkati, kita juga pengen diberkati dong. Iya kan? Kalau misalnya orang lain ngerti bahwa aduh, merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, diberkati melimpah-limpah, kita juga jadi bagiannya karena kita anak Tuhan juga. Ya, jadi hari ini kita harus berjanji bahwa Tuhan, aku mau memiliki identitas baru. Ya, saya undang musik ke depan. Jadi memiliki identitas baru itu kita membebaskan diri. Ya, kita membebaskan diri yang tadi tuh yang penuh, yang ikatan apalah apa. Udah, sekarang kan kita mau kaya. Ya kan? Ini kita mau jadi milioner semua ini. Saya juga mau. Ya kan? Kita harus jadi milioner semua. Kita mau lepas semua supaya apa? Itu akan jadi bagian kita. Kita harus memiliki hidup yang baru, ya. Saya undang semua berdiri, kita mau nyanyikan Saat Tiada Jalan. Bagaimana kita menghadapi pencobaan, itu Tuhan ada. Dan
Hari ini kita mengalami kesusahan yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita mengalami sakit penyakit. Hari ini kita mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Tuhan adalah jawabannya. Kita mau lepaskan itu semua, kita mau mencapai breakthrough. Biar kita mengalami kelimpahan. Kita mengalami kemurahan Tuhan. Kita mau lepaskan semua. Kita mau katakan dengan iman, saat tiada jalan, Tuhan Yesus yang memberikan kita jawaban. Amin. Saat tiada Katakan dengan iman.